Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai mata pelajaran sosiologi. Ada yang tahu apa yang akan kita bahas saat ini? Nah, betul sekali, kita akan membahas ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial ini terdiri dari dua kata, ada ketimpangan dan ada sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ketimpangan adalah hal yang tidak sebagaimana semestinya, atau dalam artian tidak adanya keadilan. Adapun sosial, yang artinya masyarakat. Adapun pengertian secara umumnya, bahwa ketimpangan sosial merupakan salah satu keadaan di mana terdapat kondisi yang tidak seimbang dalam masyarakat, yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam masyarakat atau bisa juga karena adanya perbedaan memanfaatkan sumber daya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa saja bentuk-bentuk ketimpangan sosial? Benar sekali, bentuk-bentuk ketimpangan sosial terbagi menjadi 6, yaitu 1. Ketimpangan penyebaran aset. Aset adalah hal yang sangat penting karena aset merupakan sarana yang dimiliki pemerintah untuk melayani masyarakat. Aset yang tidak didistribusikan secara merata secara otomatis menggambarkan pelayanan masyarakat yang tidak akan merata pula. Pelayanan yang tidak merata inilah yang kemudian dapat menjadi ketimpangan sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu ketimpangan antar sektor. Sektor-sektor pembangun masyarakat juga ternyata memiliki andil yang cukup besar dalam hal ketimpangan sosial, seperti misalnya sektor budaya dan pariwisata yang tidak mendapatkan perlakuan istimewa seperti yang didapat oleh sektor properti. Yang ketiga yaitu ketimpangan antara wilayah dan subwilayah. Bentuk-bentuk lain ketimpangan sosial selanjutnya dapat terlihat dari ketimpangan yang terjadi antara wilayah dan subwilayah. Hal ini karena cakupan wilayah yang lebih besar dibandingkan subwilayah. Besarnya cakupan daerah ini menjadikan wilayah lebih kaya dibandingkan subwilayah yang merupakan bagian darinya. Yang keempat yaitu ketimpangan antar golongan. Golongan yang ada di dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk struktur sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima yaitu ketimpangan dalam pengembangan diri manusia. Salah satu contoh kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat adalah dalam hal pendidikan, yaitu ketimpangan dalam pengembangan diri manusia merupakan dasar dari rendahnya nilai kesejahteraan yang dimiliki seseorang. Yang keenam yaitu ketimpangan desa dan kota. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan terjadi karena pembangunan yang lebih terfokus pada wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Saya Nengyayu Padania. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ketimpangan sosial. Baik, di sini saya akan membahas tentang upaya ketimpangan sosial. Sebuah upaya perlu dilakukan guna mencegah ketimpangan sosial itu terjadi. Itu yang pertama, kita harus mengingat kembali esensi pemerataan dalam konstitusi. Sebagai langkah awal untuk mengatasi ketimpangan sosial, seharusnya semua pihak kembali mengingat esensi pemerataan dan kesejahteraan sosial yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian upaya yang kedua yaitu menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, upaya yang ketiga yaitu pembangunan pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas merupakan salah satu kunci dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Pendidikan secara mutlak diperlukan untuk membentuk sumber daya manusia yang produktif dan menguasai teknologi sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta membentuk bangsa yang berbudaya.